Kiai Haji Abbas adalah ulama dan pejuang pemberani dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Beliau dilahirkan di Desa Pekalangan, Cirebon, tanggal 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, 1879 Masehi. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Jamil bin Kiai Haji Mutaid, dan yang terakhir ini adalah menantu Kiai Haji Mukoyim, pendiri Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Beliau mengaji kepada Kiai Ubaidillah, pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal. Pemuda Abbas tertarik kepada kealiman Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama dalam ilmu hadis, sehingga beliau memutuskan untuk meneruskan mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang usianya lebih tua 8 tahun darinya. Di pesantren ini beliau mengaji bersama-sama dengan Abdul Wahab Hasbullah, Bisri Syansuri dan Abdul Manaf, Abdul Karim, yang berusia jauh lebih tua darinya serta beberapa santri lainnya, yang nantinya menjadi ulama-ulama besar. Setelah mondok di Tebu Ireng, Kiai muda ini melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Beliau sempat belajar kepada Syekh Mahfudz At-Tarmisi, asal Termas, Pacitan, yang saat itu sudah berusia senja. Ulama ahli hadis ini adalah guru Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa ulama lain asal Tanah Melayu. Bersamaan saat itu Kiai Abbas belajar kepada Syekh Mahfudz, beliau belajar pula pada Kiai Bakir, Yogyakarta, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Abdillah, Surabaya. Pejuang pendidikan Islam. Sebagai ulama besar, Kiai Haji Abbas banyak memberikan perhatian pada bidang pendidikan Islam. Sebelum mengasuh pesantren Buntet, ketika mengaji di Tebu Ireng, beliau banyak membantu seniornya Kiai Haji Abdul Manaf, Abdul Karim, dalam mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada tahun 1909 Masehi. Mbah Abbas dalam mengasuh santri yang berjumlah ribuan itu didampingi adik-adiknya, Kiai Haji Anas, Mursid atau Hodim Tarekat Tijaniyah, dan Kiai Haji Akyas. Selanjutnya beliau juga banyak dibantu oleh putra-putranya yang telah menjadi ulama muda seperti Kiai Haji Mustamid Abbas, Mustahdi Abbas dan Kiai Haji Abdullah Abbas dan lain-lain. Pesantren Buntet Cirebon tidak bisa dipisahkan dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Pesantren ini di bawah Kiai Haji Abbas dan Kiai Haji Anas merupakan pusat pengembangan Nahdlatul Ulama pada tahap awalnya untuk wilayah Jawa Barat, yang kemudian diikuti Kiai Haji Abdurrahman, Menes, Pandeglang, Banten. Karena itulah maka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-6, tanggal 12 Robius Tsani 1350 Hijriah atau 27 Agustus 1931 Masehi, dilangsungkan di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Demikian pula untuk masa perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Peran yang diambil oleh Kiai Abbas dan keluarga pesantren Buntet sama dengan peran aktif yang diambil oleh Nahdlatul Ulama yang saat itu berada dalam wadah masyumi. Pendiri Laskar Hizbullah, menjelang akhir masa penjajahan Jepang, berdirilah Peta, Pembela Tanah Air, yang pusat latihannya di Bogor. Di samping itu berdiri pula Barisan Hizbullah, yang pusat latihan di Cibarusa, perbatasan Bekasi dengan Bogor. Kiai Haji Abbas ikut dalam latihan calon komando Batalion Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin, Konsul Nahdlatul Ulama Jakarta, Panglima Hizbullah. Sepulang dari latihan, Kiai Abbas yang sudah berusia di atas 60 tahun ini mendirikan Hizbullah yang berpusat di pesantren Buntet. Kiai Abbas sebagai pimpinan dibantu Kiai Anas, Kiai Murtadlo, Kiai Syaleh, Kiai Mujahid dan beberapa ulama lainnya yang lebih muda, seperti Kiai Abdullah Abbas dan Kiai Hashim Anwar. Kiai Abbas banyak mengajarkan ilmu bela diri, kedigdayan, kesaktian, kekebalan dan ilmu-ilmu lain semacamnya kepada para santri pejuang, khususnya anggota Hizbullah yang kebanyakan dari Ansor Nahdlatul Ulama. Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, maka urusan pendidikan dan pengajaran diserahkannya kepada Kiai Anas. Berperan dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Dengan pecahnya Perang Surabaya, khususnya pertempuran 10 November 1945, peran pemuda santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi semakin signifikan. Mereka kebanyakan sudah pernah mengikuti gemblengan kekebalan dari berbagai ulama, termasuk kepada Kiai Abbas sendiri. Tidak bisa disangsikan lagi peran Kiai Abbas dalam pertempuran Surabaya, karena ulama ini secara khusus diminta Hadratus Syekh Hashim Asy'ari segera ke Jombang untuk memberikan gemblengan dan sekaligus memimpin jihad di Surabaya melawan tentara sekutu yang diboncengi Nika. Hal ini sesuai dengan resolusi jihad yang diputuskan para ulama masyumi dalam musyawarahnya di pesantren Tebu Ireng, 21 Oktober 1945.
Kiai Abbas, walaupun sudah sepuh, tidak saja memberikan komando Bung Tomo. Ulama patriotik, kokoh jiwa nasionalisme dan patriotik Kiai Abbas tampak sekali ketika terjadi perundingan antara utusan Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Cirebon, yang melahirkan Perjanjian Linggarjati, di Paraf 15 November 1946 oleh Sultan Syahrir dan Skermermer. Hasil perjanjian itu benar-benar menyakitkan hati Kiai Abbas dan bangsa Indonesia umumnya, karena Belanda, Nica, hanya mengakui wilayah Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sedang wilayah yang lainnya tidak. Mendengar hasil perundingan Linggarjati, yang tidak jauh dari Buntet, tersebut Kiai Abbas yang tak mempan ditembak musuh ini merasa terpukul dan jatuh sakit. Akhirnya beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah, sekitar Desember 1946. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Buntet, Cirebon. Setiap 10 November diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Mengapa Hari Pahlawan harus diperingati? Tanpa cucuran keringat, darah dan air mata yang mereka tumpahkan mustahil bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajah. Tanggal 10 November dipilih sebagai Hari Pahlawan diambil dari peristiwa heroik di Surabaya tanggal 10 November 1945 di mana terjadi peperangan dahsyat yang menjadi perhatian dunia internasional saat itu antara pejuang kemerdekaan dengan tentara sekutu. Ulama, santri, rakyat, tentara dan semua elemen bersatu angkat senjata. Ada beberapa aktor penting yang tercatat dalam sejarah atas meletusnya peristiwa itu, antara lain Bung Tomo pemuda hebat Surabaya yang mengobarkan semangat patriotisme melalui pidatonya yang berkobar-kobar di radio yang ditutup dengan pekik takbir yang memiliki magnet menggerakkan perlawanan. Mereka yang mendengar pidato Bung Tomo langsung bergegas angkat senjata melawan penjajah, siap mati di medan perang. Energi Bung Tomo menggelorakan pekik takbir dan semangat perlawanan diperoleh setelah mendapatkan restu dari ulama karismatik Kiai Hashim Asy'ari Rais Akbar Nahdlatul Ulama, kakek dari KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang sebelumnya telah mengumumkan fatwa jihad melawan penjajah. Resolusi jihad dan menggelorakan jargon perjuangan Hubbul Watan Minal Iman cinta tanah air sebagian dari iman. Sudah menjadi tradisi dan gaya khas ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang tawadu, meski Kiai Hashim Asy'ari memegang penuh otoritas dan komando perjuangan tetapi Kiai Hashim Asy'ari tidak mau buru-buru meletupkan perang. Bala tentara rakyat waktu itu diminta Kiai Hashim menahan diri sampai hadir, Macan dari Cirebon. Siapa, Macan dari Cirebon? Sosok yang dimaksud adalah Kiai Abbas dari Buntet Pesantren Cirebon, pemimpin pesantren tua yang berdiri sejak abad 17. Kiai Abbas adalah ulama yang tidak hanya dikenal dengan keluasan pengetahuan agamanya, tetapi juga dikenal memiliki ilmu kanuragan atau bela diri tingkat tinggi dan ilmu supranatural yang mumpuni. Kiai Abbas juga terlibat dalam penyusunan resolusi jihad. Sesampainya Kiai Abbas di Surabaya, beliau memerintahkan para laskar dan pemuda-pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda dan rakyat tanpa mengenal takut langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali. Namun banyak juga serdadu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Dalam pertempuran itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi, hingga bisa memantau jalannya pertempuran. Dengan menggunakan sandal bakyak, Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan keajaiban terjadi. Beribu-ribu talu atau penumbuk padi dan lesung tempat padi saat ditumbuk, dari rumah-rumah rakyat berhamburan terbang menerjang serdadu Belanda. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan air bah, sehingga Belanda kewalahan dan mereka pun mundur. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan kota Surabaya. Tetapi sekali lagi, pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama, meledak di udara sebelum beraksi. Perjuangan dan karomah Kiai Abbas adalah kisah nyata yang diamini masyarakat atau publik secara luas, atau jika meminjam istilah dalam terminologi mustalahu hadis derajatnya mutawatir, sehingga sulit dibantah.
Kiai Abbas wafat pada 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah atau 1946 Masehi dan dimakamkan di pemakaman pesantren Buntet.